kami saya lanjutkan untuk evaluasi terakhir, evaluasi materi terakhir, yaitu safety dojo. Ya, safety dojo sebenarnya harusnya kita ke ke TSSI untuk melihat visualisasi kondisinya seperti apa. Ya, tapi untuk materinya saya sampaikan di sini. Ketika nanti besok ke TSSI kita cuma lihat aja. Ya, harusnya di satu ruangannya itu kita memberikan evaluasi materinya juga gitu. Ya, karena berhubung waktunya cukup mepet, lagi kami tidak bisa bolak-balik ke sesi tekno, jadi materinya sampai sini. Oke, materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan berkaitan mengenai agenda training yang akan disampaikan. Ya, kalau training profile saya nggak perlu jelaskan kembali. Terus pengertian dari safety dojo apa, min mappingnya yang akan kami sampaikan apa saja, terus tujuan training sampai dengan kurikulum yang nanti saya sampaikan. Ya, nah di sini min mapping kami adalah di sini ada manfaat pelatihan. Tujuan kami melakukan adanya training safety dojo itu memberikan pemahaman terkait keselamatan dan kesehatan kerja sebelum memasuki dunia industri atau menciptakan zero accident. Pengertiannya adalah merupakan tempat pelatihan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja beserta dengan lingkungan. Nah, untuk pelatihan safety dojo-nya nanti saya akan menjelaskan materi ini. Di antara materi ini mungkin teman-teman tadi sudah beberapa sampaikan terkait apa, terkait toksik, hingga mungkin simbol K3, macam-macam organisatoris dan jenis APD. Ya, terus sasarannya adalah semua karyawan PSSI Tekno. Ya. Nah, di sini manfaat yang akan kami sampaikan yang bukan terkait adanya safety dojo adalah memberikan pemahaman terkait keselamatan agar selalu berhati-hati dalam bekerja karena potensi kecelakaan kerja akan terjadi kapanpun. Ya, dalam melakukan aktivitas kerja ataupun kesehatan kerja. Terus memastikan keamanan dan kenyamanan saat melakukan proses kerja ataupun aktivitas, mengenalkan adanya alat pelindung diri ataupun APD, mengenalkan simbol keselamatan dan kesehatan kerja, dan mengenalkan macam-macam garis industri. Ya, safety dojo. Safety pengertiannya adalah keselamatan, dojo pengertiannya adalah tempat. Jadi safety dojo merupakan suatu tempat untuk pelatihan dan pembelajaran yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi pembekalan awal para pekerja dan pembelajar dalam mendapatkan ilmu terkait kerja yang baik dan benar. Oke. Nah, tujuan kami melakukan training ini berkaitan dengan safety dojo, memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pekerja sehingga tidak terjadi kecelakaan, mengetahui potensi bahaya yang ada di perusahaan, mampu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dan meningkatkan kepekaan terhadap bahaya. Kurikulumnya adalah ini, ada pengenalan toksik, simbol K3, macam garis, yang APD sampai dengan apa? Nah, masih ingat toksik itu apa aja? Zero, T-nya objek, enamnya nah potensi kecelakaan kerja apa saja? Aparatus, heavy, car, drop, kayaknya elektrikal, kayaknya fire. Oke, ya. Oke, safety Toyota Zero Project 6 penyebab kecelakaan kerja. Ada aparatus yaitu terjepit mesin, heavy terbentuk benda berat, car yaitu tabrak mesin transportasi, drop adalah jatuh atas ketinggian, elektrikal yaitu sebelum, sedangkan fire adalah kebakaran. Nah, aparatus setiap proses kerja menggunakan mesin maka berpotensi terjepit mesin, heavy yaitu terbentuk benda. Itu tadi kalau misalnya pengoperasian kren atau penyusunan box yang terlalu tinggi. Ya, car adalah ketabrak mesin transportasi, salah satunya adalah ketabrak mesin forklift. Ya, drop adalah jatuh di atas ketinggian dari biasanya bagi petugas atau orang maintenance yang melakukan perbaikan. Ya, elektrikal adalah kecelakaan kerja karena kesetrum, sedangkan fire adalah kecelakaan kerja karena terkena benda panas. Ya,
Kalau simbol K3, nah ini adalah jenis-jenis untuk simbol K3 memiliki warna yang berbeda-beda tergantung akan klasifikasi ya pada area tersebut. Nah biasanya lingkaran garis ini kalau sudah ngomong bahas mengenai larangan ya. Terus kalau warna biru ini mandatory action, kewajiban yang harus dilakukan ya ini. Terus kalau segitiga itu danger ini biasanya ngomong warning ya. Kalau warna hijau ini biasanya informasi akan kondisi apa safety yang ada di kita ya. Terus kalau pada safety, nah kalau ada warna merah ini berhubungan biasanya ada kapal dan yang kalau ini biasanya jalur evakuasi full ya. Terus warna kebijakan. Nah ini kalau warna kuning segitiga ini menjelaskan membahas mengenai warning atau peringatan yang ada. Dan salah satu simbol yang ada di besar tadi adalah ini ya. Jadi kalau ada beberapa simbol ada tulisannya begini, artinya rekan-rekan itu perlu atau warning. Misalnya tadi bahaya listrik tegangan tinggi, ini biasanya tertempel di panel-panel listrik ya. Oke, terus nih garis simbol warna merah garis itu larangan ya. Jadi kayak misalkan smoking area dilarang merokok, dilarang menyalakan api ya, jangan memasukkan tangan, ini biasanya pada proses pemotongan ya, jangan diambil, jangan dilakukan dengan air, dipadankan dengan air ya, dilarang membawa makan dan minuman. Nih, ini biasanya tertempel beberapa ada di area produksi masuk ke dari tangan masuk ke produksi. Ini ada berapa ini, itu artinya larangan membawa makanan di area perusahaan atau area kerja. Nah, terus hijau ini biasanya menginformasi mengenai keselamatan. Ya, ini biasanya tadi ada jalur evakuasi, kumpul, ya, terus warna utama segala macam. Kalau rambu-rambu biru, ini adalah kewajiban penggunaan APD. Jadi kalau penggunaan APD biasanya kami standar K3 simbolnya seperti ini. Oke, nah terus ada simbol seminar B3 dan simbol limbah B3-nya. Kalau simbol K3 yang pertama kami ada gambar ikan dan gambar ikan. Ada yang tahu artinya apa? Beracun. Beracun pasti tulisannya beracun. Kalau beracun begini. Cemari air. Jadi simbol limbah chemical yang kami gunakan ketika dibuang secara sembarangan itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi chemical tersebut tidak boleh dibuang secara sembarangan. Makanya tadi kita bilang kayak misalnya ada sarung tangan atau baju terkontaminasi ketiga dari chemical yang mendapatkan simbol ini, nah itu tidak boleh dibuang secara sembarangan. Oke, kalau tanda seru artinya apa? Chemical tersebut berpotensi membawa bisa mengakibatkan melepuh atau iritasi gatal, ya, terus panas, akhirnya melupas, ya. Kalau gambar api, barang mudah terbakar atau chemical tersebut mudah terbakar. Ya, kalau gambar orang dengan ada buntang-buntang di tengah, tangannya kan ini bukan apa sih? ya, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada pernapasan atau pada paru-paru. Jadi chemical yang digunakan bisa mengakibatkan kerusakan paru-paru atau pernapasan. Dan biasanya APD yang digunakan tidak bisa cukup menggunakan masker medis atau masker KN97, nggak bisa, harus menggunakan masker respirator. Kalau orang karyawan biasanya ngomong adalah masker mencobabi. Kalau bahasa ininya respirator. Oke, nah dari chemical B3 yang kami gunakan, maka adalah limbah yang kami hasilkan. Salah satunya simbolnya adalah ini, yang ada cair dan ada padatan menyala. Ya. Ada cairan mudah menyala dan ada padatan menyala. Ya, kalau chemical hampir semua chemical itu semuanya flammable. Gak ada chemical yang non flammable.
Ya, nah kalau misalnya cairan, misalnya tadi ada cairan oli bekas, tinder bekas, nah itu pasti cairan udah menyala. Ya, kalau padatan udah menyala, biasanya tadi sarung tangan, baju yang terkontaminasi, ya tisu yang terkontaminasi, ini padatan udah menyala. Ya, nah kalau limbah ini pasti dua-duanya. Nah, garis yang ada di perusahaan, garis industri yang seringkali ada, ya kalau kita mungkin di Tekno jarang, tapi kalau di TSSI beberapa dikit-dikit garis, ya itu ada beberapa simbol yang kami gunakan pengertian. Garis kuning itu adalah warna lantai industri yang menjelaskan bahwa area tersebut ketika dilewati harus berhati-hati. Nah, di TSSI untuk proses produksi departemen production itu ada tuh lantai yang kami cat warna kuning. Nah, cat warna kuning itu tuh di sini ada parit. Parit itu bahasanya apa ya? Kayak selokan air. Selokan air. Nah, cuma isinya bukan air di kami. Isinya adalah instalasi kabel. Instalasi kabelnya TSSI kita kebetulan diinstal di tanah. Sedangkan kalau Tekno kan kita di atas nih. Ya, jadi nggak masalah untuk lalu lalang, cuma kalau di TSSI kita ada di tanah. Nah, untuk di tanah di sini kami menggunakan ada lempengan yang kami pakai yang dicat warna kuning. Nah, di situ menginformasikan bahwa kami cat warna kuning, bahwa area tersebut harus hati-hati, tidak boleh untuk berhenti lama. Kalau dilewatin boleh, tapi tidak boleh untuk diberhenti di satu tempat, itu nggak boleh. Ya, jadi nanti kalau pas di produksi itu ada lempengan warna kuning cukup panjang melintang, ya karena semua itu instalasi kabel. Oke, kalau warna merah adalah instalasi area tersebut terdapat perlengkapan kebakaran sehingga yang melewati area tersebut harus berhati-hati. Jadi semua pemadam kebakaran apar yang kami gunakan pasti di bawahnya itu kami layout merah. Tujuannya menginformasikan bahwa area tersebut harus clean area. Apar tidak boleh terhalang barang apapun. Karena secara konsep apar bisa dipakai dalam waktu 5 detik. Kalau 5 detik kita ngomongin 5 langkah. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mau ambil apar, ada kondisi kebakaran, kami harus nyingkirin dulu barang-barangnya yang menghalangi apar. Makanya dibuat warna merah agar kondisi area. Tidak boleh ditutupin barang apapun. Ya, kalau warna oranye di sini adalah area tersebut terdapat peralatan atau benda sinergik sehingga berhati-hati kami listrik biasanya. Warna hijau ini biasanya adalah area tersebut merupakan area yang aman, yang diantaranya yaitu jalan, gang, dan area yang mudah dapat dilalui pekerja maupun pengunjung. Nah, ini biasanya area pejalan kaki atau pedestrian. Kayak di sini kenapa dicat warna hijau? Memang kebetulan dulu. Ya. Terus warna biru. Biru di sini menginformasikan area tersebut wajib taati karena terdapat bahan baku seperti udara yang apa ya? Nah, ini biasanya pada area misalnya kompresor, tabung angin, ya. Untuk salah satu proses mesin yang kami gunakan, kami ada tekanan angin yang digunakan. Oke, kalau warna merah, warna hitam itu menjelaskan lantai industri bahwa area tersebut merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Kalau warna putih adalah lantai industri menjelaskan sebagai garis pembatas. Kalau polis line kuning dan hitam, yaitu menjelaskan akses terbatas atau izin terbatas dalam melewati area tersebut. Biasanya di mana area yang tidak, area yang tidak rata, itu biasanya kami ada bentuknya polis line seperti itu. Ya, kalau warna putih merah di kami nggak ada sebenarnya, di relay kami nggak ada. Aturannya adalah area tersebut harus dijaga agar tetap bersih untuk alasan keamanan. Ya, kita sebenarnya. Nah, kalau hitam putih zebra cross, nah itu adalah merupakan area yang sebaiknya tidak dilewati karena merupakan area operasional. Ya, keempat adalah APD. Ya, APD itu dari atas kepala sampai dengan kaki. Kalau kepala itu biasanya ada helm dan ada
kayak kepala. Ada helm dan ada topi. Topi itu fungsinya di mana? APD-nya di mana topi? Hah? Bukan. Kalau fungsi untuk melindungi itu memang fungsinya ada di helm kepala. Tapi kalau topi fungsinya bukan untuk melindungi kepala kita, tapi si popok ininya. Tujuannya adalah ketika kalian menabrak satu barang atau benda di depan kalian, ya bukan harus mukanya dulu yang nabrak, tapi topinya ini. Makanya topi tidak berfungsi kalau dipakai tomat seperti ini, atau topi dipakai secara kebalik. Ya, itu karena ada beberapa kayak box tingginya itu ada standar lebih ketinggian kalian. Gitu. Nah, orang biasanya kalau lagi jalan suka melek, ya nggak fokus, akhirnya yang mungkin dikirain udah jaraknya menurut kalian, saya padahal jauh, kok tapi masih nabrak tuh. Itu perkiraan kita. Itu, ya. Ini fungsinya topi bukan melindungi kepala, tapi lebih ke muka. Oke, ya. Kalau mata dan muka ada kacamata, safety, ada topeng las, ada pensil. Ya, kalau misalnya sistem pernapasan itu ada masker, respirator. Ya, masker juga tergantung proses kerja. Ada masker kain, masker medis, masker KN97. Ya, terus ada telinga, ada airmove, ada airplug. Airmove, airplug juga tergantung dari resiko tingkat kebisingan. Ya, terus jadi kalau misalnya ditanya, apa fungsi airplug dan airmove kan sama-sama mengamankan gendang telinga. Nah, itu biasanya dihitung atau secara fungsinya dilihat dari seberapa tingkat kebisingannya. Kalau kebisingannya diukur 75 megadesibel, wajib menggunakan airmove. Tapi kalau kurang dari 7 megadesibel, ya tapi lebih dari 25 megadesibel, boleh menggunakan airmove. Itu ketentuannya. Kalau kurang dari 25, maka boleh tidak menggunakan APD ya. Terus sistem pernafasan, telinga, ya kaki, sepatu safety, ya tangan itu sarung tangan, badan itu biasanya ada apron, ada body harness, ya ada rompi, terus ada water pump, wear pump. Terus biasanya kalau di mall, di maintenance mall, di warehouse ada yang menggunakan bed support. Bed support itu pemben, ya karena tujuannya biar nggak turun berat. Kan kalau warehouse itu naik turun barang, sedangkan maintenance mall itu ngancerin mall baut, dia kan pasti terkenik gitu. Nah itu makanya wajib harus menggunakan pemben. Karena resikonya tadi turun beruk resikonya pada jangka panjang kita mengenalnya adalah PAK, penyakit akibat kerja. Terparahnya jangan sampai itu bisa mengakibatkan tidak mendapatkan keturunan, itu salah satu. Ya, nah, cuman nih kadang biasanya operator repot bu menggunakan ini, susah bu segala macam. Dia nggak tahu nanti resikonya 10 tahun kemudian atau sudah tidak beraktivitas. Itu ya. Nah ini jenis-jenis APD yang kami gunakan, kami tidak display semua. Nah APD yang kami berikan itu tergantung pada potensi bahaya atau resikonya. Jadi APD yang diberikan tidak mesti sama ya. Oke, APAR. Oke, kalau sudah APAR tadi pun sama, kita ada handle, ada pin pengaman, ada pressure, ada tabung, dan ada nozzle ya. Dan di sini biasanya ada petunjuk penggunaan mesin APAR. Biasanya kami informasikan tempel petunjuk penggunaan APAR. Terus jenis APAR yang kami gunakan ada 4 jenis. Nah, sebenarnya display safety dojo kami tuh begini. Kalau rekan-rekan lihat besok, ya kalau di atas. Ya, jadi display yang di sana itu ada menginformasikan APD yang kami pakai itu apa. Di sini ada wear pack yang dipakai oleh orang meeting, ya. Terus jenis uniform atau seragam yang kami gunakan, ya. Terus potensi masalah nih, yang khusus tidak sesuai,
ya, atau salah satunya koyak atau karet yang digunakan untuk rusak, nah ini juga tidak diperbolehkan. Dan terus jenis-jenis instalasi listrik atau injek, ini salah satu injek yang rusak atau yang dipakai karyawan skuter, ini buat skuter ya. Terus apa yang rusak, nah ini instalasi listrik yang terjadi shock kebakaran di penangkitan. Nah ini beberapa display termasuk komponen yang digunakan ya. Terus APD yang yang saya mau sampaikan. Oke, kalau cukup saya akhiri materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan yang cukup panjang dari pagi sampai sore ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan. Tetap jaga safety-nya, tetap jaga keselamatannya juga pada saat pulang ataupun kembali di perusahaan kami. Tetap jaga safety-nya ya. Yang kami mau adalah stay safety selama proses kerja. Ya, semoga materi yang disampaikan bisa dipahami rekan-rekan, bisa dijalankan. Saya tutup materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.